saya tetap mengatakan bahwa studi tour dilarang di seluruh provinsi Jawa Barat. Orang tua siswa dan tidak bersifat wajib. Enggak, Pak. Itu sudah Bapak itu sudah mengarah pada sekolah suruh piknik lagi. Jadi enggak, maksudnya dia tidak diorganize oleh sekolah gitu. Nanti ada akal-akalannya. Saya sih berharap Pak Gubernur bisa tampil langsung, tidak melalui medsos gitu loh, Pak. Supaya Ya nanti kita lihat lah, mana yang lebih urgent. Paling kira naon dan demoan. enggak, maksud saya Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin dibatalkan. Yo, Mang Senti people. Welcome back again bersama Nyunyoran. Mamang Abu Bolos Pakun Bobo dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. santuy people. Ada angin segar nih nyo, khususnya buat warga Jabar, lebih spesifiknya mungkin buat warga Bandung yang kemarin sempet cukup lumayan bingung. Aduh, Senin tuh kan katanya gedung sate Kang Dedi mau didemo gede-gedean gitu, ratusan ribuan bus pariwisata akan memblokade jalan dan segala macem. Akhirnya katanya dibatalkan demonya. Ini nggak semata-mata batal gitu aja. Kemarin nih melewati perdebatan yang lumayan sengit nih, Kang Dedi mengundang para ibaratnya koordinator ketua-ketua pendemo untuk yuk ngobrol langsung. Sempat ada debat-debat yang akhirnya rilis bahwa demo besok di gedung sate gitu, para bus wisata dibatalkan gitu ya. Gini atuh, coba yang lain-lain teh gitu, ada yang demo teh sok diundang, sok apa masalahnya lurusin itu ya. Nih meluncur dulu. Cus. Ini ada postingan yang diposting sama Kang Dedi nih, ada dua nih. Yang pertama ini ceki-ceki. Play. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini bisa berolahraga ya, bagi yang punya waktu dan yang tidak punya waktu tetap beraktivitas mencari rejeki demi kepentingan keluarganya. Semoga dilancarkan rejekinya. Kita mengetahui bahwa 2 hari yang lalu saya menerima rombongan koordinator aksi yang menolak keputusan gubernur tentang larangan studi tour. Mereka keberatan karena menimbulkan problem ekonomi bagi para agen travel kepariwisataan, sopir bus, kemudian pengusaha bus dan berbagai kalangan yang terlibat dan menikmati usaha dari studi tour. Dan saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan studi tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orang tua di seluruh provinsi Jawa Barat. Walaupun ada aturan tidak memaksa, tetap anak-anak kalau temennya berangkat, dia tidak berangkat, pasti menimbulkan kekecewaan, rasa minder, dan bisa jadi marah pada orang tuanya. Dan yang berikutnya juga saya tegaskan, studi tour yang selama ini berjalan bertentangan dengan makna studi tour itu sendiri. Sehingga pendidikan tidak boleh abai terhadap makna substantif dan pendidikan harus melahirkan kebaikan. Bukan pendidikan membodoh-bodohi sikap dan mental diri kita sendiri. Untuk itu, saya sudah mengetahui bahwa hari Senin ada aksi yang akan dilaksanakan. Kita menghormati aksi yang akan dilaksanakan, tetapi saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap mengatakan bahwa studi tour dilarang di seluruh provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan dapat meningkatkan dunia kepariwisataan di Jawa Barat. Sehingga kepariwisataan di Jawa Barat tidak menjadikan objek anak-anak sekolah untuk mendapatkan peningkatan pendapatan dan jumlah kunjungan. Caranya bagaimana? Caranya yang saya lakukan hari ini. Kebersihan desa dan kota harus kita lakukan. Infrastruktur harus kita bangun. Lampu-lampu jalan harus dipasang dan semuanya harus merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Tempat-tempat wisata harus bebas dari pungli. Kemudian semua orang harus ramah terhadap wisatawan. Kemudian juga warung-warung, toko-toko, tempat-tempat jajanan, makanan yang dikunjungi oleh wisatawan tidak boleh getok harga. Ini cara yang terbaik untuk membangun kepariwisataan kita. Dengan cara itu, insya Allah Jawa Barat ke depan akan meningkat jumlah kunjungan wisatawannya
dan tidak menjadikan anak sekolah sebagai objek untuk meningkatkan kunjungan ke pariwisataan. Karena kan dari ibaratnya aspirasi para pendemo itu kan mintanya jangan dilarang, dibolehkan, tapi ya jangan memaksa. Kang Deddy udah ngebaca, ada dampak psikologis kalau kayak gitu. Nanti yang nggak ikut akan merasa terkucilkan, mungkin di sini dan segala macem. Belum juga nanti masalah kalau ternyata yang nggak ikutnya lebih banyak, terus secara budget tidak mencukupi. Bakal repot lagi. Udah larang, yang dilarang pun anak sekolah kan, bukan yang nggak boleh piknik semua maunya, enggak gitu. Tapi ini update sebelum ada pembatalan ya. Buka ya udah, kalau tetap ke mau demo ya silakan gitu ya. Walaupun para warga di sosmed terutama Bandung ya udah kayak aduh ngapain sih bikin macet segala macam, ngeganggu aja. Toh mau demo berjilid-jilid juga udah ketahuan kan nggak akan dicabut itu larangan. Jadi kayak ya percuma gitu. Dan ini update terbarunya nih meluncur. Cus. Nih dengan caption hatur nuhun untuk semua ceki-ceki. Play. Saya mendapat informasi bahwa rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 di halaman Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat atau SP3JB dibatalkan. Saya mengucapkan terima kasih atas pembatalan tersebut. Semoga kawan-kawan SP3JB senantiasa sehat dan bisa menemukan jalan yang terbaik untuk peningkatan industri pariwisata Provinsi Jawa Barat, sehingga kegiatan kepariwisataan mengalami peningkatan tanpa melibatkan anak-anak sekolah sebagai objek kepariwisataan. Semoga kita semua bisa menjadi jalan yang terbaik untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan kepentingan para pekerja industri kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat. Salam hormat untuk semuanya. Selamat berhari libur. Resmi dibatalkan ya. Tapi ini nggak semata-mata dibatalkan. Sebenarnya kemarin cukup alot perdebatannya gitu. Terus juga di-post kan, mungkin dilihat sendiri ya. Mayoritas orang tua siswa setuju untuk di pelarangan, apalagi emak-emak gitu. Waduh, lumayan meringankan beban banget gitu. Yang mungkin 6 bulan sekali tuh aduh deg-degan berapa ya ini studi tur bayarnya ya. Ini diringankan kan. Bahkan di komenan aspirasi langsung ke gubernur dan langsung dikasih solusi. Mantap Bapak Aing tuh. Bener-bener diundang, ayo maunya apa, sok debat dah, gontong-gontokan dah. Tapi clear di situ ya. Soalnya kalau demo doang terus tapi Kang Dedinya di mana gitu ya percuma juga, karena kan ya nggak tahu ini nggak nemu titik tengahnya nih gitu kan. Bahkan nih Nura ini menanyakan ya, jadi sebenarnya fungsi DPR apa ya? Jadi ke DPR mentang-mentang lagi anget-angetnya ya. Tapi kalau kita flashback nih meluncur. Memang ada 2 video sebenarnya, cuman memang nggak highlight momen yang menurut aku cukup kencang-kencangan juga nih di menit 20-24 yang tampung aspirasi pengusaha bus. Ceki-ceki. Play. Ya, Pak Gubernur mohon izin. Jadi begini Pak, sebetulnya saya sepakat dengan Bapak bahwasannya study tour dilarang ya apabila orang kegiatan dibungkus dengan piknik. Tapi Bapak sudah menyatakan bahwa dan kita sepakat bahwa piknik tidak dilarang. Nah, dengan catatan tidak mengatasnamakan institusi sekolah dan melibatkan para tenaga pendidik di sekolah. Itu saya sepakat Pak, sepakat sekali. Nah, apakah Pak Gubernur bisa memberikan tambahan penjelasan di dalam SE-nya angka 3 itu terkait dengan kan itu globalnya ada study tour yang dilarang dengan dibungkus kegiatan piknik. Nah, lalu ditambahkan mungkin poin A-nya atau poin berikutnya dalam angka 3 tersebut bahwa piknik tidak dilarang sepanjang tidak mengatasnamakan institusi sekolah, dan juga mohon maaf Pak, ini kan ada juga yang penjelasannya tambahnya lagi tidak memberatkan orang tua siswa dan tidak bersifat wajib. Enggak Pak, itu sudah Bapak itu sudah mengarah pada sekolah suruh piknik lagi. Ya maksudnya kalau siswanya kan sikap saya udah jelas Pak, kan sekarang sudah era TikTok. Ya.
Ini pernyataan saya jelas, Pak. Saya tidak melarang setiap orang, bukan siswa, Ya. setiap warga Jawa Barat untuk piknik. Yang saya larang adalah piknik menggunakan institusi sekolah sebagai lembaga pengumum, sebagai inisiator, sebagai organisatoris dari sebuah pengelolaan. Itu kan dilarang di undang-undang kita. Kan pemerintah juga dilarang. Gubernur kan tidak boleh hari ini mengorganize sebuah pungutan, kan nggak boleh. Karena apa? Guru ini kan ASN. Nah, maksud saya begini Pak Gubernur, anggap saja bahwa siswa itu masyarakat biasa. Ya sudah, kan saya sudah jelas masyarakat Ya. tidak dilarang untuk Nah, piknik. itu dia. Dia piknik ya ikut rombongan di kampungnya, rombongan sama orang tuanya sih. Ini dugaanku nih ya, dari pihak pariwisatanya mau nyari gray area atau nyari titik abu-abu, makanya ya anggaplah siswa masyarakat juga gitu. Jadi nanti dibalut dengan bukan kegiatan sekolah gitu, tapi endingnya ya studi tour juga, cuman beda penyelenggara doang. Endingnya dugaanku ya. Tapi kayaknya udah kebaca sama Kang Deddy, sumpah. Dia ini jago banget ngebaca nih. Itu jadi enggak, maksudnya dia memang tidak diorganize oleh sekolah gitu. Nanti ada akal-akalan lagi. Saya kan tahu di kita ini selalu mencari celah untuk diakal-akalin. Saya harus tegas. Maaf Pak, jadi Karena itu aparat saya. Surat saya ini adalah untuk internal. Aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, dalamnya para guru. Jadi kalau yang mau protes itu adalah para guru. Nanti akan diakal-akalin lagi. Ya dugaanku nanti bentukannya begini nih, dugaanku ya, coba aku mau mencoba menerka ya dugaanku. Jadi ada IO bikin event gitu. Nah, yang ada ini kan IO bukan pihak sekolah. Iya. Terus pihak sekolah boleh di apa namanya? Dibebaskan, tidak dipaksa. Guru-guru juga ikutannya, hitungannya jadi peserta bukan panitianya. Jadi sebagai masyarakat bukan sebagai sekolah. Iya. Yang kayak gitu ya, maksudnya aku aja mencoba menduga dan kebaca, apalagi Bapak Aing gitu udah ketaker gitu. Pasti arahnya mau ke sana gitu kan. Karena untuk internal bukan untuk Bapak. Ya kan yang kalau mau protes adalah guru. Karena guru kenikmatan-kenikmatannya hari ini dipreteli oleh gubernur. Ya. Ya, tapi mungkin dampaknya ya Pak ya ke kami ini. Saya gini Pak, Gitu. anak saya tidak boleh keluar rumah oleh saya. Akhirnya anak saya tidak jajan di warung. Wajar nggak kalau yang punya warung marah sama saya? Enggak lah. Kan itu mah aturan untuk internal saya di rumah. Untuk anak-anak saya. Kan anak sekolah itu adalah anaknya gubernur. Guru itu adalah aparatnya gubernur dan bupati wali kota. Ya Pak Gubernur, maaf nih. Orang mungkin ke belakang lah industri pariwisata, terutama jasa bus pariwisata di Jawa Barat. Ini kan ya bukan kita memanfaatkan dan mengeksploitasi, tapi memang kan itu sudah terjadi, terlepas dari apa yang ditemukan oleh Pak Gubernur saat ini setelah menjabat. Maksud saya tuh begini. Oh nggak sih menemukan kasus itu sebelum menjabat? Iya betul. Ya, maksudnya sebelum-sebelumnya juga mungkin, tapi kan baru diungkap sekarang. Nah, maksud Oh nggak saya, diungkap, Bapak lihat di YouTube saya. Sejak saya jadi anggota DPR saya udah mengungkapnya. tapi maksudnya diungkap dan sekarang diberlakukan ada SE-nya, maksud saya kan Pak. Yang akhirnya itu berdampak kepada layanan ini, sektor usaha ini. Ada dampak lah. Nah mungkin kan ini kan Bapak dari siang bolong jadinya Pak. Akhirnya pengusaha kaget, pekerja kaget kan dengan hilangnya pangsa pasar di. Saya gini nanya sama Bapak. Saya punya adik tiap hari pergi ke tempat hiburan, mabok. Kemudian saya bilang, gak boleh lagi kamu keluar rumah, gak boleh lagi ke tempat hiburan. Kamu diam di rumah, duitnya manfaatkan untuk nabung. Tidak pergi. Ya. Terus apakah saya harus mendengarkan tempat hiburan itu ngomong-ngomong kepada saya? Yang dimaksud saya bukan itu Pak. Kalau tadi itu. Dan dari sisi pemerintah, memang pemerintah harus mempertimbangkan. Nanti kalau tempat hiburannya kekurangan tamu, Pak Didi harus memikirkan PL itu nanti nasibnya bagaimana. Kan begitu. Ya memang kita harus saya pikirkan, itu yang biasa dapat minuman ya sekian rupiah per bulan, gimana itu nanti preman yang jaganya gimana, gitu loh. Jadi ya saya juga harus berpikir dong, nanti kan berpikir saya coba PL-nya latih
jadi pekerja garmen kan begitu. Dan itu tanggung jawab saya. Tetapi tidak boleh orang menekan saya untuk melarang adik saya agar boleh ke tempat hiburan. Karena kontribusinya buat keluarga bapak. Iya, Betul. itu karena kasus kemarin, yang kasus PTUN kan sama yang bapak ini. Yang kasus PTUN sekolah, saya menginstruksikan kepada kepala sekolah tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah. Kalau dia jaraknya dekat dari rumahnya, andai kata pun gitu di ruang kelasnya harus menjadi maksimal 50, terima saja. Tahu nanti kita akan membangun ruang kelas baru. Dampaknya ada kemudian para kepala sekolah di sekolah swasta ya organisasi menggugat ke PTUN. Tapi akhirnya apa ketika menggugat ke PTUN? Kan akhirnya juga balik lagi kan ada perdamaian kan? Ya kenapa? Karena aturan saya itu dibuat untuk internal sekolah saya. Jadi internal sekolah pemerintah di bawah. Nah kemudian dampak dari aturan itu berdampak pada sekolah yang lain. Dan itu kenapa sekolah yang lain juga tidak bisa berargumentasi bahwa saya kekurangan guru murid karena aturan bupati itu apa? Karena faktanya sekolah yang lain juga penuh. Jadi maaf Pak Gubernur, jadi untuk saat ini saya tuh tadinya mau ke Pak Gubernur, cobalah ada dari peraturan Pak Gubernur yang bisa sedikit meringankan kami dari pelarangan pariwisata. Meringankannya bagaimana? Ya mungkin ada saya Aku ngeliat Kang Deddy nih kalau lagi mode debat tuh serem sumpah. Kayak dia udah ngebaca 2-3 langkah, makanya langsung begitu mau digocek Bali. Yang meringankannya apa? Ayo. Kan ini mah untuk internal, pariwisata secara umum mah bebas-bebas wae gitu. Iya. Sebenarnya kan ini yang aku tangkap punten ya, yang ngedemo itu kan merasa tidak terima gitu kan, berkurangnya pendapatan dia gitu kan karena pelarangan studi tour. Dimana sebenarnya kan si studi tour itu bukan part of pariwisata sebenarnya kan, bukan pangsa utamanya kan. Pangsa utamanya ya wisatawan gitu yang memang proper buat berwisata gitu. Kalau studi tour kan Kang Deddy ngeliat di lapangannya ini cenderung untuk dipaksakan sampai ngutang, jual ini, jual itu gitu kan orang tuanya dan membebani dan manfaat buat sekolahnya nggak relate gitu. Tapi ya mereka kayak aku nggak mau kehilangan bonus yang selama ini ibaratnya gitu. Aduh, ini Kang Deddy lagi mode debat serem. Lanjut dikit. Lanjut. kan kurang paham juga, Bapak yang lebih. Enggak. Kan saya udah paham. Ya, kalau saya pribadi pengennya dibebasin lagi, tapi bukan begitu maksudnya Pak. Pengennya Bapak gimana? Ya ada kebolehan untuk nggak bisa. Gubernur kan tidak boleh membuat aturan untuk kepentingan tertentu. Oh ya. Jadi aturannya tetap tidak bisa lah gitu. Nggak boleh. Aturannya untuk kepentingan nggak boleh. Saya kalau ngomong hukum bisa begini. Iya. Kalau ngomong hukum. Iya. Kalau kemudian nanti ada kepala sekolah menerima gratifikasi karena penyelenggara pengelolaan ini dan nilainya besar kalau digabungkan, maka gubernur ikut serta. Kenapa? Karena gubernur membuka ruang. Saya akan mengikuti aspirasi pajak ke evaluasi. Kang Deddy sebenarnya kalau kayak gitu maksudnya mau ada protes tuh pendekatan rasa gitu. Kalau pakai pendekatan logik ini ngeri. Kang Deddy kalau lagi versi logika kayak gini ngeri sakleknya sumpah. Mau argumen debatnya selangkah dua langkah udah di depan dia. Kudu pakai pendekatan rasa gitu, ngobrolnya pakai rasa gitu biar ya udah dibantu cari win-win solutionnya gitu. Iya, apalagi kebijakan yang memang dipandang Kang Deddy itu ini yang terbaik gitu. Ya udah dia pasti udah mikirin kalau misalnya nanti ada yang komplain begini-begini, komplainannya apa dan solusinya apa, udah pasti udah mikirin ke sana juga ya, Bang. Iya, pendekatan harus pakai rasa. Kalau pakai logika debat-debat terus kayak gini nggak tembus, sumpah. Kang Deddy kalau lagi mode logika sakleknya nggak ada obat, harus pakai rasa gitu. Terima kasih Pak Gubernur. Tinggal mungkin cari jalan keluarnya teman-teman. Ya maklum Pak Gubernur sedang kolab, bisa mohon maaf mungkin kalau ada salah kata. Enggak ada masalah. Mohon maaf. Yang susah ini banyak, Bu. Iya, mohon maaf gitu Bu, mungkin lagi
seperti ini. Nanti Bapak lah mungkin yang akan menolong tadi kembali masyarakat Bapak juga, anak Bapak juga, rakyat Bapak juga. Yang tadi Bapak 90%, kami meminta tolong yang 10%-nya mau bagaimana jalan keluarnya. Teman-teman kami yang benar-benar kita masuk income juga Pak buat pemerintah, bukan sedikit anggota Ibu. Tolong kami dipikirkan, itu aja ke Bapak kita, ke Bapak orang tua kami semua. Mohon maaf tadi ada salah kata yang biasa. mohon maaf sekali mungkin karena Ibu mah sudah seperti ini, tapi mohon diperhatikanlah anggota Ibu ini yang betul-betul berjuang juga membantu untuk pemerintah. Pajaknya kami harus bisa bayar, cicilannya juga kami harus bisa bayar. Tadi mungkin jalan keluarnya kata Bapak, apakah industri mana nanti atau nanti ada kerjaan Trans Metro Jabar, jangan keluar ke kami dulu, itu mungkin Pak, karena kami di bidangnya transportasi, kami di ahlinya transportasi. Mungkin membantu Pak Gubernur supaya Jawa Barat ini betul-betul yang Bapak pejabat sekarang ini betul-betul kondusif, tidak ada apa-apa. Kami juga selaku yang bukan anggota kami juga tidak mau Pak demo-demo yang kemarin aja mungkin sudah menyusahkan bapak-bapak yang 200, apalagi sekarang teman-teman satu PO ini udah siap 5 unit. Ibu terbuka aja, Ibu tidak mau dan tidak menginginkan beliau-beliau seperti itu. Dengan Pak Dirlantas, dengan Pak Dirintel, kami berusaha untuk minta tolong ditemuin oleh dengan Bapak ya tadi. Sampai semalaman kami tidak tidur supaya minta kebijakan Bapak supaya jangan terjadi demo. Saya tidak mau Pak. Terus terang kami tidak mau ada kerusuhan di Jawa Barat ini. Ini lembut-lembut tapi tone yang aku tangkep kayak menakut-nakuti gitu kan. Nggak akan tembus. Kami sayang Bapak. Kita nyaas ke Bapak kita. Nggak ada niatan untuk ngawut Jawa Barat, nggak ada. Cuman hanya minta solusi. Kami, teman-teman kami ini sedang kolek Bapak betul-betul ini yang dengan saya aja Pak Budi dari Surya Putra betul-betul 200 unit. Kemarin pada waktu libur itu paling keluar 20 unit. Yang 180 unitnya kita mau cicilan dari mana? Betul Ibu itu karena Ibu bilang 30 tahun di Organda, seumur hidup Ibu turunan dari transportasi Pak. Itu mungkin ke Bapak ngeluh, kita bukan ngeluh. Tadi yang kata Bapak kredit enggak lah, situasi kondisi seperti ini. Itu aja Bapak, mohon perhatian. Nah, sekali lagi Ibu mohon maaf atas pimpinan Ibu selaku mewakili Pak Ketua Organda tidak bisa hadir. Itulah mungkin keluhan, tapi bukan keluhan mau dikasih, mau minta, enggak. Kita hanya cari jalan keluarnya seperti apa, karena kita betul-betul viewer pengusaha yang untuk juga income-nya kepada pemerintah ada. Bu, yang melarang studi tour itu bukan saya. Iya, luar Gubernur daripada Banten melarang studi tour. Luar dari studi tour Pak lah. Luar dari studi tour. Gubernur Lampung melarang studi tour. Gubernur banyak sekali, tapi memang demonya. Tadi Ibu sudah senangnya sama saya. Ya. Ibu sudah ngerti karena itu mah di dalam luar lingkup ranah Bapak, keluarga Bapak. Katanya tadi Ibu sangat mengerti itu guru-guru Bapak, semua Bapak. Cuman kami tolong diperhatikan. Itu mah hak Bapak mah enggak. Ibu nggak minta dirubah, nggak minta dicabut, enggak Pak. Mungkin kalau dari yang lain enggak, kita nggak minta dirubah, nggak minta coba. Tolong perhatikan aja di transportasi yang dibawahi oleh Kadisub itu aja Pak. Ya, nggak ada lainnya. Kan itu udah, saya bilang pajak, oke, evaluasi, gitu Pak ya. Panggil aja kepala Bapenda, bicarakan. Kalau saya sih hal-hal yang meringankan siapapun pasti sangat keputusan. Mungkin itu aja, mungkin semoga Bapak sehat, Bapak kita doakan sama-sama banyak umur untuk Jawa Barat yang tercinta ini Pak. Kita cinta Jawa Barat semuanya. Nah itu supaya jangan ada demo-demo lah, enggak rata. Nah tolong sedikit aja mungkin minta kebijakan kepada beliau-beliau ini supaya rapi di Jawa Barat ini dan tidak memberatkan beliau dari lantas. Aduh mohon maaf Pak Dir, Pak ini juga mohon maaf kepada anak buahnya. Seminggu ini kita betul-betul sudah mencapaikan diri sendiri gitu, tapi demi orang banyak sama ibadah juga.
apalagi setua ibu harus udah dilarang sama anak-anaknya, tapi demi cinta transportasi dan cinta ke bapak kita semua, itu aja pada. Udah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur atas kesempatan audiensi yang sangat baik ini. Kami mengaturkan sekali lagi semoga kita senantiasa sehat dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Kasih terus. Siap. Ya. Ini apa? Seberapa umur teh? Udah hampir mau 70 Pak Gubernur. Siap. 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 Nobing organda. Iya, Di- siap. di organda. Siap. Kasih. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Siap. Benar kita klik kalian upami di hotel di kabupaten kan menghasilkan PAD masyarakat dia membiaya yang dilarang bapak masih sama gitu. Tapi kan tering keluar kota misalnya di Tasik ke Bandung ulah apa di Iya. Tasik we. Karena aya PAD nya sekali Pak gitu. Siap. Atur nuhun bapak, atur nuhun. Siap. Ya. Ah, saya namanya. Oke, kasih, Pak. Nuhun, Ya, ya. Pak Gubernur kan mau oleh-oleh supaya ulah demo atuh di Pak Gubernur sekali ke barudak atuh. Kumaha? Mau minta tolong Pak kita ulah ya demo pabung tatang geus difotoin di. Ya. Tatang geus difotoin di. Jangan oleh saya nanti subjektif. Aduh, Gitu. kumaha tuh Pak Gubernur jauh supaya Kayak mah subjektif. Nah, teman-teman jangan sampai kita di depan begini, di belakang ayader, ibu nggak mau itu. Tolong teman-teman bilang ke bapak mumpung ada ini. Gitu. Sok atuh teman-teman. Ah, udah ada santai. yang bisa meredam lah Pak, ada solusi Nah, bagi kami itu, juga. Pak. Ya kan saya sudah Karena memang sekarang 2.552-nya benar-benar terkapar Pak di garasi Itu itu. bapak lah sekali. Ya Pak Gu bisa lihatlah ke garasi. Ya enggak kan garasi. saya sudah nyampaikan kalau Ya, misalnya artinya ada solusi lain. maksudnya. enggak, kalau solusinya saya carikan untuk misalkan gitu loh ke industri-industri di Jawa Ya. Barat, ya saya pasti bantu. Paham kan Gitu bapak? loh. Ya. Saya pasti bantu kalau urusannya. Nama larangan nggak bisa Pak Gubernur tetap Iya. jadi. Tapi kalau mencari solusi ini solusi industri, saya kan bisa panggil Ya. industri di Bekasi, industri di mana-mana. Jadi bapak-bapak Gitu. harus paham, Gitu. jangan sampai nanti organa disalahin, organa Nggak menjembatani. nyalahin, Mas. Iya. Tapi kalau memang itu depan bapak, kita tidak akan demo lagi. Ibu minta itu ya Pak ya, di teman-teman ya, gitu teman-teman. Mual kan? So teman-teman mending terbuka Ya, ke bapak. tapi nanti juga Kayak Pak ulah Gu, aya ribut di tukang. ya Pak Gu saya harap bisa menjelaskan juga lah ke Nah, masa aksi lah gitu. Ya kan nanti ini saya posting kok. tidak akan demo Ini Pak. yang dialog ini Ya, akan mak- saya ya, sampaikan. maksudnya pada kalau aksi ini terjadi Pak Gu bisa menyampaikan lah gitu ya. Ini nanti maksudnya saya sih berharap Pak Gubernur bisa tampil langsung, tidak melalui medsos gitu loh Pak. Supaya ya nanti kita lihat lah mana yang lebih urgent. Mending yang harus rek kita- naon da demoan. enggak, maksud saya kan biar jadi ini kan sekarang kan nggak ada nih, seolah-olah kan kita tuh belum ada solusi lah gitu ya. Jadi nanti Kan ada solusinya ya. Sebenarnya mah menurutku datang aja, say sorry Pak, kemarin kita keenakan nih. Ternyata di balik keenakan teh ada orang tua siswa yang harus ngutang, harus gini gitu. Nah sekarang kita baru, karena kemarin keenakan sekarang kaget nih minta solusi. Sebenarnya tadi solusinya ada, cuman atmosfernya aku tangkep kayak nggak mau. Solusinya kan ya udah busnya dipergunakan untuk jadi antar jemput karyawan. Terus gesturnya sih kayak nggak mau gitu kalau Iya. solusinya itu. Ya aku nangkep sih, karena kalau pariwisata misalnya fullnya seminggu gitu kan, berak gitu, duitnya lebih gede, kesananya bisa ngaso gitu. Kalau karyawan kan ya tiap hari ada Iya. gitu kan. Ya gesturnya sih kayak nggak mau kalau yang pariwisata gitu. Iya, kayak yang aku tangkapnya karena permintaannya tidak terpenuhi, jadi kayak gimana padahal udah ada, tapi ya karena tidak terpenuhi terkesan tidak ada gitu. Iya, ada solusinya, tinggal mau nggak maunya gitu. Makanya Kang Deddy juga nggak terlalu mengotot gitu. Ada solusinya ya kalau mau. Karena gesturnya kayak nggak mau. Ya Iya. bandingin misalnya dari sebulan sibuknya seminggu gitu kan, duitnya bisa buat cukupi sebulan, dibanding dengan sebulan ya sibuknya ya 25 hari kerja gitu kan. Karena antar jemput kan. Iya. Ya pasti nggak mau lah. Kan di sini udah dibilangin.
Ada solusi mah. Saya pasti bantu kalau urusannya. Nama larangan nggak bisa Pak Gubernur tetap Iya. jadi. Tapi kalau mencari solusi ini solusi industri, saya kan bisa panggil industri di Bekasi, industri di mana-mana. Jadi bapak-bapak Gitu. harus paham, Gitu loh. jangan sampai nanti organa disalahin, organa Nggak menjembatani. nyalahin Mas. Iya. Tapi kalau memang itu depan bapak, kita tidak akan demo lagi. Ibu minta itu ya Pak ya, di teman-teman ya, gitu teman-teman mau kan? So teman-teman mending terbuka Ya, ke bapak. tapi nanti juga Kayak Pak ulah Gub, aya ribut di tukang. ya Pak Gub saya harap bisa menjelaskan juga lah ke Nah, masa aksi lah gitu. Ya kan nanti ini saya posting kok. tidak akan demo Ini Pak. ya dialog ini akan mak- saya ya, sampaikan. maksudnya pada kalau aksi ini terjadi Pak Gub bisa Oh, aku nangkep si ibu ini dari Organda. Berarti bukan part of pariwisata. Ya. Berarti ralat nih Mamang tadi yang tadi dia sebutkan itu bukan secara halus kayak ngancam tapi ketakutan dia gitu. Karena pasti terdampak ke angkutan yang lainnya juga kan, rutenya, trayek dan segala macam. Makanya tadi nge-push kayak nggak akan demo kan, beneran kalian nggak akan demo kan, karena kan ngeganggu rute juga Iya, gitu. iya. Tapi nampaknya dari si bapak yang baju biru gesturnya sih kayak tetap akan demo gitu. Makanya minta Kang Deddy nanti ngejelasin ke aksi massa gitu. Iya, padahal kan sebenarnya kan maksudnya gini, bapak ini dan mungkin ada beberapa bapak yang lain gitu datang ke situ kan sebagai perwakilan ya. Iya. Berarti maksudnya di logikaku ya udah kalau sebagai perwakilan ya harusnya bisa menjelaskan juga dong ke teman-temannya karena Iya. kan, ya bapak ini diwakilkan ke situ buat apa ya biar nggak Kepentingan banyak banyak nih kan gitu. ceritanya. Iya, harusnya kan bisa Iya. jelasin sendiri. Betul. Aya ribut di tukang. Ya Pak Gub saya harap bisa menjelaskan juga lah ke Nah, masa aksi lah gitu. Ya kan nanti ini saya posting kok. tidak akan demo Ini Pak. ya dialog ini Ya, akan saya sampaikan. maksudnya pada kalau aksi ini terjadi Pak Gub bisa menyampaikan lah gitu ya. Ini Jangan- nanti maksudnya saya sih berharap Pak Gubernur bisa tampil langsung tidak melalui medsos gitu loh Pak. Supaya Ya nanti kita lihat lah mana yang lebih urgent. Mending yang rek harus- naon deh demoan. enggak, maksud saya kan biar jadi ini kan sekarang kan nggak ada nih seolah-olah kan kita tuh belum ada solusi lah gitu ya. Jadi nanti pada saat kalau aksi ini terjadi mohon Pak Gub bisa menyampaikan gitu. Iya kan Masa begini aksi. loh, kita sudah jelas sikapnya, kan gitu loh. Dan ini nanti akan saya tayangkan. Dialog ini akan saya tangkap pun tanpa difoto. Kan itu bisa melihat bahwa arah saya kemana. Kan gitu. Ya, tapi paling tidak bisa menyampaikan lah Pak Gub. Ya Pak, balik Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak. Gubernur. Nggak dijawab akhirnya kan. Iya, nggak ada solusi ada, cuman mau enggak Iya. itu. Solusi bisa dilempar ke jadi bis antar jemput karyawan gitu. Ya gesturnya kayak nggak mau ya, ibaratin kalau pariwisata mungkin ya punten kalau Mamang salah ya, ini dugaan Mamang. Ya ibaratnya kayak misalkan narik sekali dapat gede gitu dibandingin kalau pariwisata ya harus narik rutin gitu dari 7 hari narik 5 hari gitu Iya. kan, antar jemput karyawan, pulang pergi kayak gitu. Iya. Terus ya mungkin secara duit gak segede yang pariwisata gitu. Tapi kan ini ada solusi. Iya, daripada tidak sama sekali kan. Terus juga jangan sampai nih kalau misalnya udah misalnya solusi dari Kang Deddy kan udah ada nih. Terus mungkin Bapak itu nggak mau gitu sama teman-teman nggak mau gitu. Jangan sampai nyesel kayak waktu karyawan di Hibis tuh waktu itu. Kan udah Iya. ditawarin nggak mau, tapi giliran udah pas gajian istilahnya ya gajian, Pak kok kami nggak dapet lah kemarin nggak mau gitu. Jangan sampai kayak gitu nih. Karena udah Sumpah. ada solusi tapi kalau misalnya yang nggak mau ya udah terserah. Kalau dari netizen sih aku tangkap kayak komennya ya, selama ini kalian gak mau tahu tuh orang tua siswa gimana dapetin duitnya, kalian dapet untung aja. Nah sekarang kebalik nih gitu. Tapi masih kekeh nggak mau tahu orang tua siswa dapat apa enggak mah duitnya gitu, Iya. nyarinya kayak gimana nggak mau tahu kan. Sumpah. Tapi ya akhirnya nggak tahu gimana ceritanya yang tadi pagi postingan Kang Deddy ini yang di 9 jam yang lalu masih dapat info bahwa besok akan ada demo. Terus yang di 5 jam yang lalu terupdate kalau di cancel katanya. Ya menurutku capek-capekin doang nggak akan berubah. Iya. Iya. Segini teh udah uyuhan sih ya, bisa ketemu, bisa diskusi langsung, debat, Iya. gontok-gontokan coba. Masih komplain katanya Bapak temuin dong yang demo lah. Ini udah ketemu kan siapa langsung. perwakilan anjir. Iya. Nggak mungkin berapa ribu masuk mah penuh atuh. Terus nggak akan bener gitu kan. Semuanya juga aspirasinya sama, pengen diadain lagi kan. Iya. Gitulah ya pokoknya mah ya.
harusnya bersyukur nyari di mana pemimpin bisa dialog langsung gitu ya, debat langsung, gontok-gontokan langsung meskipun kalah langkah mulu sama Bapak Aing gitu ya. Tapi ada aja segini dulu untuk hari ini. Memang penasaran besok jadi nggak di demo di DPR, nanti kita kita pantau-pantau ya. Iya. Sementara segini dulu sambil menunggu kelanjutannya kita meluncur ke setting Super Thanks. Cus. Yo, Super Thanks dari video kemarin sepertinya banyak yang emosi ya, ada 5. Yang pertama dari Alfi Agatha Nabi, Prilly Queen, Malam Nyomang dan Santi People. Biarpun dikatain soroh, seenggaknya aku masih bisa hidup dengan hasil keringat sendiri tanpa nyusahin orang lain. DPR sepowerful itu tapi nggak berlaku kalau di Jabar. Kadem, oi, udah puyeng mikirinnya masalah hidup. Dari Epipani. Itu Bapak anggota DPR coba deh minum rebusan kalkulator. Siapa tahu jadi lebih bisa ngitung daripada Bapak ngemeng dulu mikir kemudian. Jerome Pauline pun menyerah sama hitungan Bapak. Iya, save Jerome Pauline katanya. Nextnya dari Sado L. Carding, berharap penuh dari polisi dan tentara agar bisa terketuk hatinya dan mendukung aspirasi dari para penemo untuk nanti tanggal 25 yang sedang berjuang untuk rakyat. Yuk para aparat bisa yuk katanya. Iya, ntar kita tunggu ya besok kayak gimana. Nextnya dari Seviana. Iya, terima kasih. Lasnya Kakak Saninata. Wih, ada sang dewan terhormat, orang terpintar sedunia. Masa wakil rakyat malah matiin rakyatnya lolos sedunia, di mana attitude-nya dia teuing. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos, pakun yang matre bangun pas super thanks dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.